Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di Radar Bengkulu Podcast edisi kelima untuk terbit Senin 3 Mei 2021. Sebelumnya kami atas nama Radar Bengkulu Media Group turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah seorang tokoh pers di Provinsi Bengkulu, yakni Bapak Firdaus, dan juga Direktur BE Pak ya? BE Group Bengkulu Express. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu kami ucapkan juga selamat Hari Buruh kepada seluruh buruh di Provinsi Bengkulu. Semoga para buruh mendapatkan kebahagiaan karena menjelang Lebaran. Ya. Dapat THR maksudnya. Lalu yang berikutnya kami ucapkan juga selamat Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2021. Semoga seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan nasional mendapatkan kebahagiaan di bulan baik, hari baik Ramadan tahun ini. Tidak berpanjang lagi mukadimah yang kami sampaikan, kami langsung saja menyapa nih kepada Pak Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak. Apa kabarnya Bung Aridata? Wah, kabarnya sehat, alhamdulillah. Sudah berbuka puasa, Amin. Sudah melaksanakan ibadah, alhamdulillah. Semoga Allah berkah. Ya, Bung Christopher, Ya, tim Radar Bengkulu Online, tim redaksi telah memilih sejumlah judul untuk yang ditayangkan 3 Mei 2021. Silakan Bung. Insya Allah judul berita ini menjadi permulaan informasi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya pembaca setia Radar Bengkulu Cetak dan Radar Bengkulu Online. Ya. Pada headline kami memilih informasi terkait arus mudik dan arus balik menjelang Idul Fitri dan saat Idul Fitri. Ya. Lalu ada dari PUPR Provinsi terkait, kemudian juga ada informasi dari KONI bahwa akan ada pimpinan KONI atau ketua KONI. Di sini ada dua nama, ada tokoh besar yang ada di Bengkulu, yaitu Bapak Ahmad Ijazi selaku mantan Bupati Rejang Lebong dan Dedi Hermansyah selaku mantan Wagub Wakil Provinsi Gubernur Bengkulu. Ya, Wagub. Ya, Pak Wagub. Wakil Gubernur Provinsi Atau Dedi Bengkulu. Black ya? Atau Bang Dedi Black. Bang Dedi Black. Ya, di sini memperebutkan ya, posisi menjadi pimpinan KONI atau ketua KONI. Lalu berita nasional ini juga kabar gembira bagi sahabat semua. Ya. Sahabat semua yang berprofesi sebagai tenaga honor. Tenaga honorer. Ya, anggota DPR RI di pusat sedang melakukan revisi undang-undang terkait ASN ini. Jadi kedepannya ada peluang bagi tenaga honorer untuk menjadi PNS. PNS. Ya, simak beritanya di Radar Bengkulu Cetak atau Radar Bengkulu Online. Ya. Bagikan semua informasi yang terbaik ini kepada sahabat-sahabat yang sama profesinya sebagai honorer, sehingga menjadi penyemangat, menjadi stimulan kerja lebih profesional. Ya. Stimulan Pak ya? Ya. Bung ya? Stimulan ya. Lalu ada juga berita dari politik. Di sini Golkar ketika menang dia akan mencalonkan pimpinannya Bapak Erlangga sebagai calon presiden. Calon presiden. Ya. Kemudian ada juga berita di Kemendagri memfasilitasi terkait tapal batas antara Rejang Lebong dan Pepayang. Tapal batas. Lalu ada dua berita dari sahabat kita di Polda Bengkulu menggelar operasi Pekat Nala sebelum Idul Fitri dan menangkap dua terduga pengedar sabu-sabu. Ya, saya kira itu judul yang akan kami angkat. Akan kami bincang-bincangkan kembali bersama GM Radar Bengkulu Online sehingga menjadi informasi permulaan bagi pembaca setia Radar Bengkulu. Lewat manja. Barusan ada MotoGP tadi Bung. Iya, lewat manja. Seru juga itu. Ya, silakan Bung, saya kira itu Bung. Ya. Langsung saja kita mulai Bung. Kita bedah dari berita HL yang sudah dipilih tim redaksi Radar Bengkulu Cetak ini. Pemudik siap-siap putar balik, 300 personel disiapkan. Nah, silakan Bung, dijelaskan Bung, selintas. Ya, judulnya di sini sangat tegas ya, sangat tegas, jelas.
bahwa pemudik akan benar-benar disuruh balik, putar balik. Misalnya dari Bengkulu mau ke Lampung, suruh balik lagi ke Bengkulu, Pak. Suruh balik lagi ke Bengkulu? Iya, tidak boleh lewat. Iya. Karena ini tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya arus mudik. Arus mudik. Iya, untuk memutus COVID-19 ini, mata rantai COVID-19 ini, sehingga Indonesia benar-benar aman dari yang namanya wabah ini. Iya. Artinya dikadang oleh personel ya, Pak ya? Dikadang. Ya, dikadang. Dikadang ya. Nah, ini kan ada boleh lewat. Iya. Jadi teman-teman, sahabat Radar Bengkulu Cetak, dimanapun Anda berada, yang lagi menyimak podcast, yang membaca edisi cetak atau membaca edisi online, kami harap mematuhi peraturan yang telah dituangkan dalam SE Gubernur Bengkulu nomor 003.2/594 BPBD tahun 2021 tentang pelaksanaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 2021 Masehi. Ini upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Iya. Jangan yang cubu-cubu lewat. Dikadang dulu. 300 personil disiapkan di perbatasan Bengkulu, Lampung, Bengkulu, Padang, Bengkulu, Sumsel. Dikadangnya. Tidak boleh lewat. Jadi sesio. Lebih baik uang yang ada untuk ongkos itu digunakan dengan yang lain. Ya, misal uang itu bisa dikirimkan ya, transfer ke emak ke dusun, atau ke kakak di dusun, atau ke kak adik yang di provinsi lain. Ya, itu lebih efektif. Seperti itu kan, atau dibelikan yang hal-hal yang lebih bermanfaat, meningkatkan daya tahan tubuh keluarga kita, belikan vitamin, belikan masker, belikan sanitizer, macam-macam lah pokoknya kan. Persiapan perang lawan COVID ini tadi. Ya, karena COVID ini semakin mengganas ini, sahabat Radar Bengkulu. Bukan kita nakut-nakuti, tapi ada tren peningkatan. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu yang ingin mudik khususnya dari provinsi tetangga mau balik ke Bengkulu, misalnya kan mau mudik ke Bengkulu, ya diurungkan saja lah niat mudiknya, uangnya ditransferkan ke keluarga di dusun. Atau tadi istilah kerennya dibelikan handphone gitu kan. Ya itu bagus itu. Ide dari Bung Christopher ini bagus sekali. Jadi belikan handphone, kasihkan ke emaknya di dusun. Emaknya emaknya. Atau ibunya di dusun. Ya, handphone di sini maksudnya bisa video call. Kan? Handphone yang memiliki nampak muka, fasilitas untuk video call. Ya, jadi beli kuota juga. Di handphone beli kuota, bisa video call, bisa lebaran lewat jarak jauh, bisa nampak muka, nampak wajah, ya kan. Namun memang tidak bisa berjabat tangan, karena jabat tangan untuk masa pandemi ini agar dikurangi. Karena transfer virus itu bisa melalui tangan, sentuhan tangan tadi bisa pindah. Ya, bisa melalui sentuhan. Jadi kalau kita melihat muka, jadi sedikit terobati rindu kita dengan keluarga di dusun atau di kampung, gitu kan Bung ya? Ya, memang sejatinya Bung, kondisi seperti ini sudah terjadi tahun lalu. Tahun ini juga kita diminta kembali untuk bersabar, diminta kembali untuk taat terhadap aturan yang ada. Tujuannya ya untuk keselamatan kesehatan kita bersama. Percaya tidak percaya, memang COVID itu ada dan korban jiwanya sudah jutaan Bung ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi dunia sekalipun mengalami hal yang serupa. Jadi sahabat semua, kami imbau melalui media agar mematuhi peraturan dari pemerintah terkait pencegahan COVID-19 ini. Itu headline yang akan terbit 3 Mei 2021. Oke, jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, harus mematuhilah apa imbauan pemerintah ya. Jangan kita membandel. Nanti kalau membandel percuma saja kalau dikadang di perbatasan. Percuma. Nah, dikadang di perbatasan. Nggak baca, kita nggak masuk. Nggak masuk, nggak baca, balik ulah lagi. Jadi nyogok juga percuma. Saya kira petugas yang akan ditempatkan di perbatasan tidak akan mempan di Sogo. Tidak mempan Sogo. Mereka profesional dalam menjalankan tugas. Insya Allah tidak akan mempan di Sogo.
Jadi ya untuk apa juga kalau mudik kalau membawa penyakit kira-kira begitu. Iya. Sayangi mak di dusun, mak keluarga di dusun. Saking keluarga di dusun. Nah. Walaupun kita sehat nih, kita merasa sehat. Oh, saya sehat. Ya. Saya nak mudik. Nah, tapi saya pas tidak kita- COVID, ya kan? Mungkin. Tapi pas di lokasi yang kita tuju, Nah, misalnya dalam di terminal. perjalanan, misalkan, dalam perjalanan kita terkena COVID, itu juga sangat berimbas tidak baik. Iya. Balik lagi ke Bengkulu bawa COVID. Bawa kopi. Karena COVID ini benda yang tidak terlihat, virus yang tidak terlihat. Lemah kalau kita tengok, pacak gitu ngindelnya. Yo. Kita tengok nih, Kita susah. tengok tiba-tiba dia nempel di tangan. Tiba-tiba dia nempel di hidung, Di tangan di diam-diamnya masuk ke lubang hidung gitu. Nah. Batuk, tenggorokan Batuk, sakit, sesak napas. Udah tuh itu garu-garu hidung misalnya kan. Ah. Kita megang segala sesuatu misalnya. Nah, itu nempel lah dia di situ. Virus ini kecilnya, Pak. Kecil, harus pakai apa namanya Pak? Yang besar tuh? Mikroskop. Mikroskop. Baca nengok yuk. Susah. Iya. Jadi itu tadi ditegaskan oleh Wakil Pimpinan Redaksi Bung Aridata untuk Sahabat Radar Bengkulu. Pikir ulang kalau mau mudik ya. Pikir Iya. ulang, pikir ulang. Pahami. Sayangi keluarga di rumah. Pahami betul isi berita yang kami tayangkan. Di situ sangat jelas Iya. bahwa tegas, benar-benar disuruh putar balik. Ya, Pikirkan lagi. pikirkan lagi. Oke, Bung. Itu berita HL. Wajib untuk Sahabat Radar Bengkulu pikirkan, benar-benar pikirkan dan laksanakan. Nah, seperti itu. Jangan pernah marah, Bung. Nah, Ya. lanjut Bung ke berita kedua. Ini sepertinya menarik juga Bung. Ya. Jadi 2022 jalan rusak 14 km ke Payang Rejang Lebong diperbaiki. Nah ini bagaimana Bung cerita selintasnya Bung? Silakan Bung. Ya, berdasarkan isi berita, sejatinya perbaikan jalan akan dilakukan di 2021. Ya. Nah, namun demikian, anggaran yang ada ini terpaksa dialihkan sedikit, refocusing istilah Refocusing, ya. pemerintah ini, Hmm. dialihkan anggarannya itu untuk penanganan COVID, Nah kan lagi-lagi COVID sahabat. peningkatan ekonomi di sini ya, misal bagi-bagi vitamin, Iya. bagi-bagi masker, ya kan, Masker. pasar murah, Hmm. itu kan bantuan-bantuan sosial, Iya. peningkatan kesehatan, misalnya ada pemberian vaksin, Iya. menyuntikan vaksin, meningkatkan fasilitas rumah sakit. Iya. Artinya ini apa? Ini tadi penyebabnya virus kecil ini tadi. Yang seharusnya 14 km ini sudah diperbaiki, namun terpaksa ditunda. Iya. Nah, jadi di sini Ibu Kadis PU ini mengatakan di tahun 2022 Berarti sudah dianggarkan. direncanakan. Bukan sudah dianggarkan. Oh iya. Direncanakan akan diperbaiki. Artinya ini direncanakan, Bung. Iya. Semoga saja anggaran yang sudah disiapkan untuk perbaikan jalan ini tidak terganggu lagi. Iya, tidak terkena refocusing lagi. Iya, karena ada tren peningkatan tadi. Sudah 700 ya. Iya. Pertengahan ini tadi, April ini, Berarti naik terus ya kondisi Iya. COVID-nya ya Bu. pemerintah juga menyiapkan rumah sakit, gitu kan. Iya, untuk isolasi ya. Kamar-kamar isolasi, jadi kan vitamin mau dibeli di sana, Iya. buah-buahan mau dibeli, ya kan. Iya. Terganggu sekali. Jadi masyarakat inilah dampak dari COVID itu tadi. Iya. Semoga kita sama-sama memahami dan redaksi Radar Bengkulu selalu siap membantu pemerintah dalam menginformasikan Iya. agar kita sama-sama paham mengapa pemerintah begitu membuat aturannya, apa tujuannya ini tadi. Kalau jalan ini sudah diperbaiki, Bung, 14 km ini jauh, Bung. Lumayan jauh. Jadi kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai sopir travel, sopir bus, atau yang memiliki pekerjaan antar kabupaten, itu tidak terganggu lagi dengan kondisi jalan yang rusak seperti ini. Iya. Ketika jalan ini rusak, angka kecelakaan meningkat, Bung. Itu yang sangat dikhawatirkan. Sahabat kita yang ada di Polda Bengkulu bagian lantas juga akan terfokusnya akan terkesana, terganggu ke sana. Iya. Nah, jadi membuka celah bagi pelaku kriminal. Pelaku kriminal, Iya kan? Iya, karena jalannya lambat itu kalau Iya. jalan buruk. Jalannya buruk. Ini dari lubang kan? Ya semoga saja media hadir
dan dapat memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat apa Ya. guna kita mematuhi protokol kesehatan itu tadi. Ya. Jadi begitu sahabat Radar Bengkulu yang menantikan kapan ini jalan di daerah kami ini diperbaiki. Nah, khususnya Rejang Lebong itu ada 14 km akan dianggarkan pada tahun 2022. Gitu Bung ya? Ya, proyeksinya rencananya seperti itu. Ya. Oke Bung, kita lanjut ke berita sepertinya dari dunia olahraga ini Bung. Soal KONI ini Bung. Ya, Ada KONI. mantan bupati dan mantan wakil gubernur siap pimpin KONI. Nah, berarti tidak lama lagi organisasi KONI ini akan melakukan pemilihan ini Bung sepertinya Bung ya. Sepertinya demikian. Ya Bung. Jadi ada nama Pak Ahmad Hijazi sama Bang Didi Black atau Deddy Irmansyah yang siap untuk bersaing secara sehat di perebutan kursi ketua KONI. Silakan Bung, cerita selintasnya Bung. Ya, di KONI ini ya 3 tahun berturut-turut bermasalah dengan hukum. Ya, ya. Artinya apa? Artinya ada yang harus dibenahi. Nah, di sini hadir 2 tokoh besar, 2 tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat Provinsi Bengkulu adalah Bapak Hijazi, Pak Hijazi, mantan Bupati Rejang Lebong, Ya. dan abang kita Deddy Irmansyah, mantan Wakil Gubernur Bengkulu, atau Bang Didi Black. Bung Didi Black. 2 tokoh ini menyatakan siap bila mana ditunjuk menjadi ketua KONI. Iya, iya. Dan mereka siap juga melakukan pembenahan di tubuh KONI itu sendiri, Di tubuh KONI. Ya. sehingga dunia olahraga di Provinsi Bengkulu dapat lebih maju dari saat ini. Ya. Itu tujuannya. Semakin bergairah Bung ya. Semakin bergairah, semakin bangkit. Semakin bangkit. Padahal, Mudah-mudahan saja proses pemilihan ketua KONI ini berjalan kondusif ya, dan mendapatkan hasil yang positif. ya, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ya, memang harus ada, kata Bapak Hijazi di sini memang harus ada pembenahan manajemen di KONI. Berarti Ya, selama ini manajemennya perlu pembenahan ya, tertentu gitu ya. ya melihat kondisinya seperti itu, bermasalah dengan hukum, Iya, iya. dan ya kita doakan saja yang terbaik untuk KONI Bengkulu. Ya, artinya jangan lagi pemimpin KONI ke depan bermasalah dengan hukum. Malu juga kita. Malu kalau kita. sudah 3 ketua KONI bermasalah dengan hukum gitu kan. Ya, malu kita. Malu. Semoga saja ada perubahan yang signifikan di tubuh KONI. Iya. Berarti kalau ribut-ribut KONI terus, bagaimana nasib atlet? Padahal atlet-atlet kita ini prestasinya menasional gitu Bung. ya? Nasional, Bung. Seperti dulu kita pernah meraih medali emas di cabang olahraga biliar. Biliar. Ya, waktu itu, dan sampai saat ini juga masih dipimpin oleh abang kita, anggota DPRD Kota Bengkulu, Iya, iya, iya. Rahmat Mulyadi, Rahmat Mulyadi. MM. Di tangan abang kita itu kita mampu meraih medali emas. Medali emas. Ya, semoga saja dengan KONI yang tubuh KONI yang lebih sehat, Ya. ya kan, diciptakan pemain-pemain atau atlet yang lebih sehat lagi. Yang lebih sehat. Yang Medali lebih- emas akan banyak kita raih. Nah itu artinya kita mampu mengambil pundi-pundi emas. Medalinya maksudnya. Medali emas. Medalinya, Bukan emasnya yang kita ambil. ya medalinya. Kita juga nama kita akan terangkat secara Ya. nasional ketika cabang olahraga di Provinsi Bengkulu ini meningkat. Ya mudah-mudahan saja lah dengan adanya perubahan di tubuh KONI akan menjadi lebih baik. Ya. Kepada sahabat setia Radar Bengkulu Cetak atau Radar Bengkulu Online, nantikan lanjutan beritanya, siapa yang akan terpilih menjadi ketua, apa Bapak Ahmad Hijazi atau abang kita Deddy Irmansyah. Ya, kita nantikan saja perkembangannya. Semoga dalam pemilihan nanti tidak ada situasi yang tidak diinginkan, semua kondusif sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu tadi sahabat Radar Bengkulu Cetak maupun Radar Bengkulu Online dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin memperdalam berita soal KONI, silahkan dibaca di edisi 3 Mei 2021. Lalu Bung, sepertinya ada berita dari Jakarta ini Bung ya. Revisi Undang-Undang ASN, honorer berpeluang menjadi PNS. Silakan Bung, cerita selintasnya Bung. Ya, ini kabar bahagia bagi sahabat semua yang Kabar berprofesi. bahagia. Ya, kabar bahagia bagi sahabat yang berprofesi sebagai tenaga honorer. Semoga kabar bahagia ini menjadi stimulan
Stimulan ya, Bung? penyemangat, ya, penyemangat kinerja menjadi lebih profesional. Di sini disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal, DPR RI ini maksudnya DPR yang di pusat, Bung, Iya, yang di pusat. mengabarkan bahwa ada rencana untuk merubah atau merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Artinya di sini ada peluang, ada pasal-pasal yang akan direvisi. Iya. Pasal-pasal terkait pengangkatan honorer menjadi ASN atau PNS. Nah, semoga saja proses revisi ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sahabat semua yang selama ini sudah bertahun-tahun menjadi honorer, mengabdi kepada negara, ya kan, Iya. mengabdi kepada pemerintah, bekerja secara profesional, mimpinya selama ini akan benar-benar terwujud dengan direvisinya Undang-Undang ASN ini. Iya. Itulah harapan kita bersama untuk teman-teman honorer ya, Bung ya. Iya, Nah, supaya nanti teman-teman honorer tidak demo-demo lagi nanti kapan mau diangkat segala macam, karena sudah diperjuangkan oleh DPR di Jakarta gitu kan, soal peluang menjadi PNS. Tinggal dicermati, diikuti aturan-aturannya begitu, Bung ya. iya, pertengahan tahun yang lalu memang terjadi aksi dari Iya. tenaga honorer terkait hak mereka, apa mimpi mereka kapan terwujud menjadi PNS. PNS ya. Semoga dengan revisi ini menjadi titik terang informasi tersebut. Semoga apa yang dimimpikan selama ini benar-benar terwujud dengan adanya revisi ini. Ya, kita Ya. lihat saja hasilnya seperti apa, revisinya apakah benar-benar memihak ke honorer atau hanya informasi bualan dari DPR RI. Kita Ya. tidak tahu Ya, benar juga, endingnya Bung. seperti apa, ya kan? Berarti ada stimulan tadi, Bung ya. Ya, semoga saja informasi ini benar-benar terwujud. Ya. Ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan informasinya benar dan tidak hoak gitu, Bung ya. Ya, Oke, Bung, kita lanjut ke berita berikutnya, Bung. Ada dari dunia politik sepertinya, Bung, dari salah satu partai yang ada di Provinsi Bengkulu. Golkar menang, Erlangga presiden. Nah, ini bagaimana juga, Bung, ceritanya, Bung? Silakan, Bung, diceritakan selintas, Bung. ya, di sini berawal dari kegiatan sosial. Sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Partai Golkar Iya. Provinsi Bengkulu, membagikan ratusan takjil bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Di sini judulnya itu Golkar menang, Erlangga presiden. Erlangga di sini maksudnya ketum, ketua umum Partai Golongan Karya atau Golkar. Sambil minum, Bung ya. Ya, di sini ketika pileg mendatang, Golkar mampu meraup suara lebih Iya. dengan jumlah kursi yang signifikan. Bukan tidak mungkin ketumnya akan dicalonkan sebagai presiden selanjutnya. Iya. Ya, silakan saja. Semua partai saya kira memiliki harapan yang sama, Iya. memiliki semangat yang sama. Semoga harapan dan semangat ini berimbas positif bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Bengkulu. Iya. Ya, jadi dari partai politik seperti itu perkembangannya. Ya, Ria-ria untuk menuju pada pemilu 2024 sudah mulai terlihat. Kita nantikan saja. sudah menggerini. Nah, menggerini. Sudah menggerini, merini-rini gitu. Ya, sudah mulai. Aksi sosial sudah mulai banyak Sudah dilakukan, banyak. memikat hati masyarakat, ya kan. Jadi masyarakat bisa menilai nih mana yang serius, mana yang tujuannya hanya politis gitu. Ya, Ya. Oke. Kata Bung Wakil Pimpinan Redaksi tadi, menggerini. Menggerini ini perbendaharaan kata-kata yang baru nih, seperti ini. Menggerini. Oke, Bung, setelah menggerini di partai tadi, kita lanjut ke soal perbatasan nih, Bung. Bagaimana nih, Bung? Katanya kasus batas Rejang Lebong dan Kepayang dibawa ke Kemendagri. ya. Bagaimana ini penyelesaiannya? Ya, Silakan. ini tujuannya demi kemajuan masing-masing kabupaten. Ya, tujuannya demi kemajuan masing-masing kabupaten Rejang Lebong dan Kepayang. Ya. Di sini Bapak Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian, memfasilitasi proses tadi kan, proses apa namanya? Mediasi. Terkait tapal batas. Tapal batas. Jadi sehingga jelas batas wilayah Provinsi Rejang Lebong di mana, batas Iya, iya. wilayah provinsi Kabupaten Kepayang ini mana. Iya, iya. Ketika ini sudah jelas, investor tidak ragu, Bung. Tidak ragu. Tidak ragu menanamkan modalnya di kabupaten tersebut. Iya, Maka iya. dari itu proses tapal batas ini harus benar-benar clear Ya. and clean.
clear in clear, tidak menggrini berarti. Tidak menggrini, harus jelas kayak gitu kan. Iya. Batas wilayahnya mana harus tahu. Tapi ya ini terkait batas wilayah ini kata Pak Menteri, masyarakat jangan pula takutan. Jangan gitu kan. takut, ya. Karena kalau memang sudah menjadi hak masyarakat, misal tanah 10x20 punya Bung Christopher, Iya. tidak akan terganggu walaupun ganti wilayah. Iya. Selama ini Bung tinggal di Kepahyang, tiba-tiba tapal batas tuntas, Bung tinggal di Rejang Lebong. Iya, masuk ke Rejang Lebong. 10-20 ini tetap punya Bung. Iya. Itu maksud Pak Menteri. Jadi sahabat, semoga saja proses tapal batas ini berjalan dengan lancar sehingga kabupaten kita masing-masing, Rejang Lebong dan Kepahyang, bisa menjadi menjadi lebih baik dengan tunjangan bantuan dari investor-investor. Iya. Apa harapannya? Misal untuk peningkatan wisata di Kepahyang bisa lebih up lagi. Iya. Seperti itu, Bu. Ya, berarti ya tapal batas ini kita nantikan saja sahabat Radar Bengkulu bagaimana update-nya soal tapal batas ketika dia sudah dibawa ke Mendagri. Mudah-mudahan solusi yang terbaik akan kita dapatkan. Jadi jangan ragu lagi, jangan ribut lagi soal tapal batas ini. Karena kalau kita ribut soal tapal batas terus, kapan bangunnya ini? Ya kan? Ya, benar. Nah, itu. Oke, Bung, itu soal tapal batas. Lanjut, Bung, kita ke berita berikutnya yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak yang akan terbit pada 3 Mei 2021. Ini soal operasi gabungan sita miras di tes urin di KP, lalu 2 warga tertangkap transaksi sabu. Sepertinya 2 berita ini berhubungan ya, Bung ya? Ya. Silakan, Bung, dijelaskan, Bung, secara selintas. Ya, ini kegiatan rutin tahunan dari aparat penegak hukum. Namanya operasi Pekat Nala. Pekat Nala. Biasanya berlangsung sebelum Idul Fitri. Iya. Sasarannya yaitu wilayah hiburan, daerah tempat-tempat hiburan seperti kafe, lokasi wisata, kayak itu kan. Iya. Nah, khusus di berita yang ini, operasi gabungan ini yang maksudnya polisi, ya kan, Iya. Pol PP, Tentara. pemerintahan, ada semua di sana. Di sana juga selain masyarakat sipil, aparat penegak hukum juga dirazia. Oh, dirazia juga? Bila mana ketahuan mabuk atau bikin gangguan Kaptimas akan ditindak oleh yang namanya petugas di kepolisian. Iya. Bila itu anggota kepolisian. Iya. Di sini juga aparat penegak hukum juga dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kriminalitas. Kriminal. Karena di lokasi-lokasi hiburan ini cenderung, Bung ya, Iya. cenderung tempat berkumpulnya anak-anak muda dan bertaburnya minuman-minuman. Ya, itu yang dikhawatirkan sejatinya. Maka dari itu dirazia. Pol PP juga bertugas sebagai penindakan penegakan perda terkait perda jam malam. Ada ya, Bung ya? Iya. Aturan jam malam itu ya memang kepada semua masyarakat Bengkulu harus memahami. Ya, kalau menurut kami informasi ini juga harus benar-benar dipahami, khususnya kepada orang tua, ya kan? Iya. Jaga baik-baik anak-anaknya, beri informasi yang benar-benar baik. Apalagi di bulan suci Ramadan, janganlah dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan. Yang merugikan diri sendiri ya? Merugikan diri sendiri. Warga dan keluarga tentunya. Ya. Jadi ya itu tadi berita yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang telah melakukan operasi Pekat Nala, Bung ya? Operasi Pekat Nala itu Pekat gabungan. Jadi gabungan ya, tugas gabungan dari polisi, dari TNI. Pol PP, dari TNI, semuanya bergabung untuk melakukan operasi tersebut. Ya. Kepada masyarakat yang untuk saat ini bulan baik, hari baik, ya untuk mengurangilah aktivitas-aktivitas yang kira-kira berhubungan dengan berpotensi untuk kriminal, Bung ya? Ya. Oke, Bung, sepertinya ada beberapa berita yang sudah kita bahas selintas-selintas. Semoga semakin menggugah rasa penasaran kepada sahabat Radar Bengkulu Cetak maupun Radar Bengkulu Online dimanapun Anda berada. Dalam edisi podcast kelima ini, mungkin ada closing statement, Bung, sebelum kita akhiri podcast ini, Bung. Ya, kepada semua sahabat Radar Bengkulu dimanapun berada, informasi permulaan yang kami sampaikan di bincang-bincang ini dapat ditindaklanjuti dengan membaca langsung di edisi 3 Mei Radar Bengkulu Cetak atau Radar Bengkulu Online. Di sana juga kami
menerbitkan berita seputar daerah. Ya, yang Ada daerah. dari Seluma, ada Bengkulu Selatan Mana, Rejang Lebong, dan Kepayang Utara dan Gumuko. Ya, berarti lengkap. Lengkap, Bengkulu lengkap. satu provinsi lengkap insya Allah. Di situ juga menanyakan progres pembangunan dari dana desa, Dari dana bantuan desa. langsung tunai. Ya, Ya sahabat semua bisa menyimak beritanya. Insya Allah semua yang kita terbitkan, apa yang telah kita terbitkan, semua berdasarkan fakta-fakta yang ada. fakta data di lapangan. Ya, Hasil fakta data di kerja wartawan lapangan. kita di Ya. lapangan. Semoga kita terhindar dari hoax, semoga kita terhindar dari informasi-informasi palsu. Ya. Dan atas nama Radar Bengkulu Cetak, bila mana ada informasi yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bincang-bincang hari ini juga kami juga ketika ada melakukan kesalahan, kata, sikap tidak mengenakan bagi yang melihat menonton acara ini, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Saya Ya. kira itu saja, Bu. Oke, jadi saya review lagi sebelum closing. Bagi sahabat Radar Bengkulu yang ingin menambah perbendaharaan informasinya, silakan dicari, dibeli Radar Bengkulu Cetak edisi 3 Mei 2021 atau di Radar Bengkulu Online, karena Radar Bengkulu Media Group sudah mencakup hampir di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, ya. Ya. Tidak banyak lagi, tidak berpanjang lagi closing yang kami sampaikan. Kami berdua mengaturkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, kami aturkan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.